anak-anak, hari ini adalah hari kedua untuk pertemuan matematika. Jadi ini pertemuan kedua, kita sudah masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, Mem Yani minta terlebih dahulu anak-anak untuk menyiapkan buku cetaknya, buku catatan, dan buku PR matematika. Jika sudah, materi kita pada hari ini masuk di bab 5, yaitu mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kesebangunan itu kata dasarnya adalah sebangun, sedangkan kekongruenan kata dasarnya adalah kongruen. Pada hari ini, pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas 5.1 mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Anak-anak boleh baca terlebih dahulu buku cetaknya di halaman 1 sampai dengan halaman 13. Jadi anak-anak baca terlebih dahulu dari buku cetak, pahami, kemudian dengarkan penjelasan Mem Yani melalui video pembelajaran pada hari ini. Oke, selamat belajar anak-anak. Bab 5, kesebangunan dan kekongruenan. Hari ini kita akan membahas kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, coba sebelum kita masuk ke materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah Mem Yani tampilkan. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas? Dari keenam gambar tersebut, anak-anak dapat mengelompokkan menjadi bangun datar yang kongruen dan bangun datar yang sebangun. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bangun datar kongruen. Sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, sebuah bangun datar dikatakan sebangun jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, di sini anak-anak sudah bisa membedakan ya. Syarat dari bangun datar dikatakan kongruen dan bangun datar dikatakan sebangun. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan soal berikut. Dua buah bangun yang kongruen. Apakah kedua bangun berikut kongruen? Perhatikan trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Dua buah bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekarang kita akan mengamati dari panjang sisi trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Panjang sisi yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan PQRS adalah sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi RS. Dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS. Selanjutnya kita akan mengamati bagaimana dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Apakah sama besarnya? Oke, kita akan lihat dari sudut A. Sudut A sama besarnya dengan sudut P, kemudian sudut B, dan sudut Q. Selanjutnya, sudut C sama besarnya dengan sudut R, kemudian sudut D, dan sudut S. Jadi kesimpulannya adalah trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Karena kedua trapesium tersebut telah memenuhi syarat dari dua buah bangun datar dikatakan kongruen. Selanjutnya, kita akan membahas syarat dari dua buah bangun datar yang sebangun. Dua buah bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Kemudian, sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding. Sekarang anak-anak mengamati dua bangun datar yang sudah Mem Yani tampilkan. Apakah dua bangun datar tersebut sebangun? Nah, ingat syarat dari dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak itu sama besar. Pada gambar tersebut, sudut BCD bersesuaian dengan sudut FGH dan besarnya adalah sama.
Sudut ABC bersesuaian atau seletak dengan sudut EFG dan besarnya adalah sama. Sudut BAD bersesuaian atau seletak dengan sudut FEH dan besarnya juga sama. Dan yang terakhir adalah sudut ADC bersesuaian atau seletak dengan sudut EHG dan besarnya adalah sama. Oke, selanjutnya kita akan melihat syarat keduanya, yaitu sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding. Dari dua bangun datar tersebut, sisi AD itu sebanding dengan sisi EH. Kemudian sisi BC sebanding dengan sisi FG. Kemudian sisi AB sebanding dengan sisi EF. Dan yang terakhir adalah sisi CD sebanding dengan sisi GH. Yaitu jika disederhanakan semua sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding yaitu 1/2. Kesimpulannya, segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN? Anak-anak harus ingat syarat dari dua buah bangun yang sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang pertama, kita akan mengamati dari sudutnya. Sudut A seletak dengan sudut K yang besarnya sama. Sudut B seletak atau bersesuaian dengan sudut L dan besarnya juga sama. Sudut C bersesuaian atau seletak dengan sudut M yang besarnya juga sama. Dan yang terakhir adalah sudut D. Sudut D seletak atau bersesuaian dengan sudut N yang besarnya adalah sama. Selanjutnya kita akan mengamati sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi AD bersesuaian dengan sisi KN, sehingga AD sebanding dengan KN, yaitu 1/3. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, sehingga AB sebanding dengan KL, yaitu 1/3. Maka sisi AD sebanding dengan sisi KN sama dengan sisi AB sebanding dengan sisi KL, yaitu perbandingannya adalah 1/3. Jadi segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 KLMN. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. 1. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Jadi apa yang dimaksud dengan bangun-bangun yang sebangun itu? Bangun-bangun yang sama bentuknya tetapi ukurannya berbeda disebut bangun-bangun yang sebangun. Sedangkan bangun-bangun yang kongruen memiliki bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Sekarang sudah bisa kan membedakan bagaimana syarat dari bangun dikatakan kongruen dan bangun dikatakan sebangun. Sekarang anak-anak mengerjakan latihan soal yang terdapat pada buku cetak halaman 9 nomor 2 dan nomor 3. Tuliskan jawabannya di buku PR Matematika. Nah, tadi anak-anak semua sudah mendengarkan penjelasan Mem Yani melalui video pembelajaran pada hari ini kan? Semua pasti sudah mengerti, sudah memahami materi pada hari ini. Tugas selanjutnya adalah anak-anak menyelesaikan latihan soal yang sudah Mem Yani infokan tadi di buku PR Matematikanya. Oke, kerjakan PR pada hari ini, latihan matematika pada hari ini dengan teliti dan sukacita. Bisa semuanya? Pasti bisa ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari kedua di pembelajaran matematika. Mem Yani mau berpesan kepada anak-anak tetap jaga kesehatanmu, kemudian tetap
tetap sukacita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati. See you.